kita kaget terus terang gitu kan. Wah, ini nggak nyangka juga ya speakernya lebih kecil tapi power dan clarity-nya sama sih. Sampai di 70 meter waktu itu kita dengerin ya. Gitu ya. Ini New Baby Born bener-bener Panther pertama kali yang ada di Indonesia nih. This is Mayer Sound Panther made in USA. Nah, ini dia 1100 LFC. Jadi depan, belakang, dengan mixer nggak kaleng-kaleng, Digico Quantum 852. Seperti ini bentuknya. Dan nggak main-main, FOH monitor ya, Fit ya. Waduh, FOH monitor. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan kali ini kita lagi ada di studio Pro Media dan masih di dalam segmen Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Mana tepuk tangannya se-Indonesia Raya? Dan kali ini kita masih bersama dengan Mayer Sound yang masih anget, muntup-muntup, fresh from the oven, masih bau Berkeley, San Francisco, Amerika pokoknya. Dan bersama dengan saya, David Sabar Iman. Waduh, David Passion Faith gitu, sabar dan beriman gitu. Ya. Apa kabar, Fit? Mantap. Baik. Ya. Oke. Fit masih hangat, Fit? Iya. Masih Penternya berasap ini, muntup-muntup ini Mas Yan gitu ya. sampai juga akhirnya ke Jakarta ya. Akhirnya. Setelah kita dengerin di Shanghai, gua dengerin lagi di Infocom, di beberapa venue gitu ya. Nah ini kita sudah ada lumayan, beberapa range produk udah lumayan komplit. Belakang lu ada X20. Ya, Ultra X20 gitu ya. Ini keluarganya sama belakang saya ini Ultra X40 gitu ya. Di konten-konten sebelumnya saya sudah bedah, kita kulik sistemnya. Jadi X20 itu 2x5 inch, yang ini X40 itu 2x8 inch. Nah, keluarga yang baru belum ready to ship X80, X80 itu 2x12. Wah, itu udah paling kencangnya. Baru launching bulan Infocom kemarin. Juni baru launching. Gue pernah dengar itu. Ya, itu keluarga Ultra gitu ya. Yang compact, kecil tapi kencang gitu. 2x12 ya? 2x12 gitu. Nah, ini subnya belakang David itu USW 112P. 2P. Ya, jadi single 12 dan compact banget gitu ya. Fit, mumpung pas lo ada di sini, Fit. Ini kan sekaligus ini preliminary installation. Karena nantinya kan memang David ini juga CTO, Chief Technology Officer. Jadi yang technical, everything about technical. Khususnya juga di XX1 juga akan menghandle semua sistem ini. Boleh dijelasin nggak, Fit? Kira-kira kenapa memilih sistem ini, lalu penempatan dan sistemnya seperti apa, nanti boleh dijelasin di The New Ballroom. Ya, Panther is, I think, the product flagship Mayer. Ya kan, sebelumnya kan kita pakai Leo. Oh iya. Leo System, ya kan? Nah, Leo System kan replaced by this. Akan digantikan oleh Panther. Panther ini kan kita udah tahu, Pak Yusuf udah cerita kan teknologinya yang terbaru, ada Milan FEB, ringan, kenceng, dan lain-lain, ya kan. Jadi waktu kita dengar Panther, otomatis kita interested sekali dan akhirnya kita realize Panther ada di Jakarta. Waktu ditanyain, Fit, misalnya, lu nggak salah nih, Fit. Gila nih, dari Leo 2x15 nih, udah paling kenceng, gede gitu ya. Kenapa lu ke 2x12? Sempat ada pertanyaan gitu sih, sempat ya. Itu kan biasa gitu ya, netizen se-Indonesia Raya kita biasa juga pakai 15 inch ya dong. Wow, kita biasa power yang gede segala macam, yang tebel. Tapi waktu kita ke Shanghai itu, kita dengar dan itu kita kaget terus terang gitu kan. Wah, ini nggak nyangka juga ya speakernya lebih kecil tapi power dan clarity-nya sama sih. Sampai di 70 meter waktu itu kita dengerin ya. Gitu ya. Dan kita impress sekali sih waktu itu. Ya memang benar sih, keren banget gitu. Kerennya dari sisi ketika denger itu, atau memang dari spek teknologinya sudah lu kulik dulu? Wah, ini kayaknya mesti goes to Panther.
Kalau spek kan udah jelas, spek kita udah pelajarin, udah tahu. Tapi waktu denger di outdoor itu sih, wah ini nggak kaleng-kaleng gitu loh, ibaratnya begitu. Karena kita udah denger juga kan waktu itu kan, ya kan. Hearing is believing juga. ya, Iya, gitu ya. Spek gitu. udah tahu gitu, tapi belum denger ya, belum mantep gitu ya. Cuman emang waktu itu kan kita emang udah pelajarin speknya, emang udah oke lah gitu maksudnya. Leo sesuai. itu berapa dB ya SPL-nya? 140 hampir ya? 148, 149 kalau nggak salah Gitu ya. ya. Makanya itu bayangin ya, GSL 149, K1 L akustik aja 149. Tapi ini yang lebih compact 2x12 tapi sudah 150 dB. Dan yang paling enak kan Panther itu dia fleksibel. Fleksibel itu salah satunya kan hornnya ada 3. Ya kan? Hornnya ada 3. Ada tiga jenis, sorry. Maksudnya ada 3 jenis kan. Ada long throw, medium throw, sama wide. Kalau Leo memang agak spesifik, dia khusus long throw. Leo, makanya kenapa downfill-nya Leo pakai Leon atau pakai Mica kan gitu kan. Kalau Leo tuh nggak bisa diajak main deket nih, dia harus karena pada waktu itu pilihannya belum terlalu banyak ya. Nah enaknya Panther lebih fleksibel ya karena itu ada long, medium, wide, kita bisa sesuaiin. Nah ini kalau yang hijau nih 110 berarti ini yang wide nih ya buat bawah. Ini 110 yang wide. 110. Yang long tadi itu 80 derajat gitu horizontalnya. Apalagi selain itu? Ya itu ringan segala macam kan. Ringan. Itu penting banget karena kayak di ballroom kita ada weight limit. Apalagi yang ballroom sekarang yang existing. Iya, yang existing baru, lebih ini kan lagi ya. Gedung lama, bangunan lama gitu ya. Jadi kalau Leo kita bicara 1,3 ton satu array-nya, kalau dengan gua ganti ini kan 700-an tuh cuman. Gue bisa save 600 kali 2 kan gue bisa nambah 1 ton nanti array-nya kan. Beratnya turun separuh, kencangnya nambah. Ya gitu. Jadi kan 1 ton itu ntar bisa kita manfaatin untuk gantung hal lain, misalnya lighting atau apa. Itu kalau di kita membantu sekali sih, itu lebih kenyamanan. Subnya pasangannya dari 1100 yang 2 kali 18 inch. Indonesia ini kan ya kadang sorry tuh saya gitu, kadang tuh kita latah gitu, Fit. Wah, sub ya 2 kali 18 lah gitu. Waktu kita mulai beberapa produk mulai ke 21 inch aja itu wah sempat orang wah ini terlalu low bass frekuensinya terlalu melebar nih gitu. Image kita ini di sini kan pasaran gitu kan. Langsung follow aja wah 2 kali 18 semuanya 2 kali 18 gitu. Kenapa yakin dengan single 21 inch? Ya kalau 21 bottomnya semua memang akan lebih deep ya, mestinya lebih deep. Nah tapi dia 21 biarpun dia single tapi dia dual voice. Dia kumparannya semua juga double dan powernya. Kalau yang kemarin info yang gue terima sih ini single ini sama 2100 sama 1100 tuh dia beda 1 dB aja sih. Lebih kencang katanya Bob, iya. Lebih kencang 2100 1 dB doang. Itu ya. Padahal ini satu speaker kan. Padahal single kan? 21 inch dia 2 kali 18 inch. Itu yang kemarin yang kalau nggak salah Bob bilang gitu sih waktu itu. Itu ya memang ya gila ya. Mayer itu teknologinya nggak ada matinya gitu bahasanya. Jadi terus progresnya. Nah itu tadi PA sistem depannya. Boleh tolong di-spill dulu nih, Fit. Apalagi sistem yang akan dipasang nanti dan kenapa pemilihannya itu? Kalau untuk ballroom kita maksudnya. Kalau ballroom kita ya selain main PA kita nanti ada front fill misalnya. Front fill-nya apa itu? Front fill-nya kita pakai X20 ini nanti. X20. Kita bedah ya sekarang ya. X20 kita lihat ya. Ini slim banget. Nah, kalau front fill kan biasanya berarti di bibir panggung gitu ya. Jadi nanti gimana cara pemasangannya? Ditidurin. Jadi dia ada U bracketnya. Jadi kira-kira nanti posisinya gini ya kita tidurin ya. Oke. Terus dia ada U bracketnya nanti. Jadi ini yang lucu nih ya, Son ya. Kita itu Mayer Sound meskipun ini kita tinggal puter. Nah, gitu tetap logonya juga tetap bisa lurus. Lalu ada U bracket itu berarti U gitu ya, gini ya. U gitu ya. Jadi manis ya buat di depan memang cantik banget nih. Kalau ini panggung juga hornnya kan bisa diputar ini semua. Nah, jadi kalau tidur ya tinggal sesuaiin horn. Itulah yang di spek ditulis rotatable horn. Ya, jadi dia bisa di rotate gitu mau sudutnya berapa. Ya. Makanya kan kalau memang speakernya bisa dibikin berdiri, bikin tidur, logonya juga bisa diatur kan lucu kalau logonya begini kan. Nah, ya kan, makanya logonya pun bisa juga rotatable. Gitu. Rotatable. Nah, itu tadi front fill dengan X20
20 ya. Terus apa lagi? Center ada nggak? Centernya UPQ D1. UPQ, Ya, oke. itu. Yang mana UPQ? Nah ini ya, ini UPQ. Ini 15 inch sih. 15 inch. Kenapa pakai ini? Ya center kan butuh yang kenceng juga, power gitu kan. Waktu Berarti itu sama kayak kita kemarin JI Expo itu ya. Itu Expo UPQ juga pakai itu. UPQ, ya. Tapi nggak tahu nanti kalau X80 keluar, mungkin aja kita ganti ke X80. mungkin. Kan belum ada Itu soalnya barangnya. karakternya lebih bisa nyatu semua itu benar-benar. ya, X betul. semuanya keluarga Ultra itu. Ya karena pas waktu lu nyepek Belum ada mulai desain X80 belum launching gitu ya. Tapi ini pun juga sudah powerful cakep, sekali, ya, cakep powerful banget. sekali. Kenapa D1? Karena sudut juga yang pertimbangannya. Iya, waktu itu kan karena borumnya, kalau yang ini karena borumnya kan waktu itu agak pendek tuh. Oh, oke. Tapi kalau yang nanti kan ditinggiin ya, seharusnya pakai yang Nero nanti kalau. Ya. Nah, itulah enaknya flexibility-nya ya, Son ya. Jadi dengan Meyer Son itu kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan venue, ya kan, sudutnya. Lu mau tidur, mau berdiri, lalu horizontalnya berapa, jadi punya banyak pilihan. Dari line array-nya sampai dengan di point source-nya. Gitu ya, itu center ya. Terus delay ada apa aja? Delay kalau di borum yang tinggi sih nanti delaynya cuma ada delay FOH aja sih. Delay FOH pakainya X40. X40 juga. Ini juga bisa diaplikasikan untuk delay gitu ya. Dan semuanya 40 ya, nggak ada yang 42 ya. Enggak 40. Ya, karena memang sesuai, sudutnya sudah cukup gitu ya. Nah, masih ada lagi USW-nya buat apa? Menurut lu kebutuhan sub untuk delay itu seperti apa? Itu gini kan, waktu desain pertama itu kan borumnya kan tingginya cuma 7 meter. Waktu desain pertama nih, ceritanya nih waktu barang ini datang. Nah, karena PA-nya tidak terlalu tinggi, otomatis kan kalau mau dapat rata itu nggak mungkin yang di depan ini nembak sampai sejauh 40 meter. Pasti kan ada gradation volume kan karena jarak. Makanya di jarak sekitar 20 meter itu ada delay 1. Ceritanya nih desainnya Bob ada delay 1 untuk nebelin suara yang dari depan gitu. Nah, di delay 1 itu pakai 4 unit X40. Ya. Waktu itu. Nah, di sela-selanya X40 ada delay sub-nya USW 112. Itu pertimbangannya karena kemarin gantung PA-nya nggak bisa tinggi. Karena tinggi ceilingnya yang terbatas. Nah, Dan tapi sekarang kalau bisa upsize. Sekarang di upsize tingginya, otomatis kan PA bisa naik tuh. PA bisa naik kan, jarak Dapet titik dong depan sama sudutnya. titik belakang kan bisa lebih sinkron kan. Jadi delay satunya kemungkinannya nggak akan dipakai. Duduk lagi, Fit. Nah, ini seru nih kita netizen ya. Ini pentingnya sebuah desain jauh-jauh hari sebelum venue itu jadi. Kebetulan waktu itu desainnya memang plafonnya nggak tinggi. Tiba-tiba diskusi dengan pihak kontraktor, dengan developer, semuanya ternyata bisa upgrade gitu ya. Kita enaknya dengan Meyer Sound itu kita punya banyak pilihan. Ya, punya pilihan sudut, lalu penempatannya dengan kita tinggiin lebih rendah itu bisa merubah. Dan bagaimana cara melakukannya? Tentunya dengan simulasi map, MAPP, map. Nah, memaksimalkan seperti apa lu, Fit, selama ini menggunakan MAPP? Dan kebetulan nih MAPP-nya David ini kalau desain nggak kaleng-kaleng nih. Kurang ajar memang dia. Langsung sama Bob McCarthy soalnya. Langsung sama suhunya. Waduh, Bob gitu ya. Netizen nanti tunggu ya. Bentar lagi kita akan bikin konten nanti kalau perlu sama Bob. Dia akan datang mendesain ulang karena ada perubahan ini dan dia akan datang ke Jakarta. Semaksimal apa menggunakan MAPP, Fit? Ya pokoknya gini aja kan, simpelnya array itu kan nggak bisa ditebak-tebak. Array itu ilmu pasti sebenarnya. Jadi makanya si Meyer atau Meyer speaker lain pun dia punya prediction software. Prediction software itu kan gunanya untuk kita tahu, oh ini speaker kalau dipasang dengan angle sekian, tembakannya kemana nih? Ini kemana? Kencangnya di sini seberapa? Nah, dari simulasi itu kita bisa cari tuh tinggi yang pas, angle yang pas, coverage yang pas. Baru nanti angle itu kita
pasang di speaker aktualnya supaya tembakannya ya sesuai dengan yang kita mau gitu. Oke. Kalau mau kita bisa tunjukin mapnya kalau mau. Mapnya, oke. Nah, nanti kita tunjukin nih di footage-nya gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Fit, ketika PMAPP itu sudah selesai, nah kita langsung masuk nih. Speaker tadi cukup kan ya, kira-kira titiknya seperti itu kan, paling tambah monitor kali ya. Monitor pakai MCF aja kan? Biasa MCF. MCF ya. Cuman sekarang MCF 212 sudah discontinued, sekarang larinya ke MCF 208 dan 210. Berarti 28 inch dan 2 kali 10 inch gitu ya. Dan itu kita pakai juga ya semua ya. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi dari MAPP kita sudah desain, kita bisa langsung import inject langsung ke Galileo Galaxy nggak sih? Atau kita tetap harus input manual misalnya gitu? Bisa aja sih teorinya, cuman kalau Meyer kan memang selesai speaker dipasang, kita kan memang tune speakernya kan. Ya. Kita tune speakernya kan, ya kalau kayak Bob kan kita memang tune-nya kan detail tuh. Jadi kita benar pasang mic-nya, kita analyze dan kita EQ sampai dapat yang terbaik gitu biasanya. Jadi kayak kalau mau gampang kayak di map kan ada auto display itu segala macam. Tapi kalau si Bob sih kayaknya dia ya benar-benar dia cari sih itu angle yang terbaiknya. Satu-satu gitu ya. Iya gitu. Nah, lu kan pernah dampingin Bob tuh ya, Fit ya, tentang penggunaan SIM tree gitu. Iya. Dia selama ini biasa menggunakan pakai SIM tree. Menurut lu gimana bedanya antara SIM tree dan Smart Life? Ya, SIM tree itu sebenarnya kan unit analyzer punyanya Meyer ya. Dedicated Meyer. Dari Meyer memang ya. Cuman sih kalau kita sih kebetulan kita belum punya SIM tree sih, jadi kita pakai Smart sih kalau kita sih. Oke. Nah, apa sih spesifiknya kenapa dulu kan sering pakai SIM tree ya Bob ya katanya gitu ya? Apa yang lu lihat yang membedakan spesifik? Kurang lebih sama sih ya sebenarnya ya. Prinsipnya sih sama. Prinsipnya kan transfer function, transfer function. Cuma dia mic-nya kan dia pakai outbox juga atau bukan ya? DPA kalau nggak salah. DPA, iya benar dia pakai DPA mic-nya. Kalau secara fungsi sih menurut gua sih sama ya. Kalau mungkin yang membedakan kan kayak kalau si Smart kan dia pakai sound card tuh. Ya mungkin kan sound card-nya apakah ada pembedaan tone-nya mungkin ya namanya sound card kan mungkin beda-beda gitu. Tapi kalau SIM tree kan mungkin karena hardware-nya semua, AD converter-nya semua punya dia kan. Satu pintu dari Meyer ya. Mungkin terus template dan presetnya mungkin juga sudah ada, tinggal panggil tipenya gitu ya mungkin ya. Yang membedakan sih salah satunya ini sih sebenarnya. Kalau Smart kan kita terima input dari mixer tuh misalnya. Nah, kalau SIM tree itu bedanya dia punya namanya SIM bus, dia bisa dikonekin ke sini. SIM bus? Iya, jadi ada kabelnya khusus tuh. Jadi SIM tree itu bisa connect ke Galileo, di belakang ada portnya namanya SIM bus connector. Oke. Nah, jadi dia bisa ngambil outputnya si Galileo ini. Jadi kita bisa compare misalnya dari mixer ke Galileo seperti ini, dari Galileo ke speaker seperti ini. Jadi kita bisa lacak tuh, ini ada perbedaan, kesalahannya di mana, kayak gitu-gitu loh. Salah satu itu yang membedakan SIM tree. Dia ada SIM bus konektor buat connect ke Galileo. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi selanjutnya yang langsung aplikasi nih, Fit. Dari MAPP, setelah disimulasikan software, lalu kita input semuanya, wah hasilnya udah oke. Lalu kita kan mulai menerapkan ke DLMS-nya. Nah, sekarang kita udah ada di sini Galileo Galaxy. Ya. Fit, lu udah nguplek-nguplek yang namanya Galileo ini udah tahunan lah gitu ya. Apa sih isinya Galileo? Mari cek. Jadi mari kita cek sama-sama gitu. Galileo. Ini lu connect WiFi ya, udah terkoneksi. Galileo ya? Koneksinya kan LAN di belakang, tapi dia bisa kita masukin ke jaringan WiFi kita, jadi udah terkoneksi. Kita. Ya kalau misalnya udah connect kan dia langsung keluar tuh di sini ada Galileo. Oke. Ya kan, ini connected nih dia biru. Nah, kalau kita buka, ya ini langsung kebuka nih menunya Galileo. Ini Son, silahkan dilihat Son. Ini kalau mau lihat lebih dekat. Gitu. Ada apa aja sih menu-menu di dalam Galileo? Nah, Galileo itu ini input bagian sini. Ini enaknya Galileo ya, saya punya halaman overview. Ini kita bisa lihat semua processingnya secara secara utuh gitu. Gue punya belakang ini ada 8 input. Ya kan? Ini ada mute button, gain, delay, dan ini ada summing mixer. Jadi
input 1 mau dikirim ke output berapa misalnya. Nah, contoh kayak ini array kan. Ini misalnya ini array Panther terdiri dari 8 output ya. Input FOH-nya ini dikirim ke sini 8. Nah, setelah input ini outputnya nih di sini nih. Ini outputnya, output section. Jadi gampang, ini input section, ini output section. Oke, mungkin jelasin ke netizen se-Indonesia Raya, Fit. Menu-menu itu kan itu ada kompas, ada prosesor, boleh kita bedah sistem di dalam Galileo Galaxy nggak, Fit? Coba satu persatu. Galaxy adalah unitnya, Galaxy. Kompas softwarenya. Softwarenya. Kompas Go software untuk mengontrol ini via iPad. Ya. Gitu ya. Jadi unit ini memang tidak bisa dioperasikan dari layar. Ya, hanya mute button aja yang bisa dioperasikan dari layar, tapi semuanya harus pakai software. Ya. Kalau lebih enak sih kalau pakai komputer sih timbang ngoperasiin pakai button-button begitu. Ya, lebih mudah ngelihatnya juga gitu ya, inputnya ya. Nah, contoh misalnya kita mau udah konekin nih ya, kita tinggal bikin aja di sini. Misalnya ini output 1 nantinya buat, misalnya ini contoh gua panggilin, ini contoh ini settingannya Bob McCarthy yang untuk di Borum. Panggil filenya. Nah, ini contoh ya, ini contoh ini Leo Borum nih contohnya. Ya. Kan kita punya 9 box Leo 1 sampai 8. Nah, ini outputnya sendiri-sendiri kalau di Borum nih. Jadi box atas, box 2, box 3, box 4 sampai nomor 8 sampai Maika. Ya. Jadi karena Leo kita kan aktif dan outputnya juga nggak banyak, kita waktu itu tune-nya pakai sendiri-sendiri, box by box by box. Jadi nggak ada yang di paralel per 2 box. Ya kan? Nah, makanya kenapa kan input FOH-nya langsung di-routing ke sini kan, 1 sampai 9. Ya. Dia buat ngirim, jadi satu input dari mixer L itu ngirim ke Leo 1 sampai 9. Nah, habis itu input sub-nya ngirim ke 10 11. Ke sini nih input sub-nya nih. Nah, simple ya, Fit ya, tapi memang user friendly dan mudah sekali gitu ya. Nah, misal ini ada lagi kan di sini namanya product integration. Jadi product integration itu misalnya contoh, kalau Leo ketemu Maika, kan nggak cocok tuh. Misalnya ini kan speaker bukan generasi yang sama, bukan era yang sama, pasti phase-nya beda, delay-nya beda. Nah, kita punya namanya product integration ini, jadi kalau ini kita klik nih, dia kan kita sama-sama PC125, Leo sama Maika, kalau saya masukin jadi satu grup di sini, otomatis Leo akan sinkron dengan Mika. Phase-nya segala macam. Kalau nggak di product integration kan kita mesti ngedelay manual lah segala macam. Nah, ini namanya product integration. Contoh kalau Leo ketemu Leon juga gitu-gituin tuh Leo. Ini Leo ya, kita kasih tahu dia PC125 ini Leo, ini Leon. Jadi dia otomatis tahu nih galaksinya ini harus diapain, harus diapain. Itu auto ya, dia langsung. Kalau ini iya. Wah, itu jadi enak, misalnya kita mau, ini gunanya untuk kalau kita gabungin Leo sama Leon, Leo sama Maika. Itu salah satu enaknya, Fit ya, kalau menggunakan DLMS yang satu merek dengan speakernya. Karena kan ada banyak tuh, misalnya, wah gue pakai Martin tapi DLMS-nya XTA. Wah gue pakai speaker Turboson nih, pakai ininya DBA gitu kan, nggak ada presetnya gitu ya. Dan Mayer kan bedanya Mayer sama merek lain kan kalau tuning itu kan sebenarnya ada dua phase ya, dua fase sebenarnya ya. Pertama kan kalian harus mensinkronkan low, mid, high atau low sama high dulu. Itu tahap 1 sebenarnya baru. Itu ini sampai jadi oke dulu, ini jadi bagus nih. Kalau speaker lain ya, misal low, high, udah jadi nih. Ya dong. Tapi habis itu kalian kan belum membedakan antara tembakan jauh, dekat, dan lebar. Nah, kalau Mayer kan enaknya phase satunya udah jadi dari mereka. Kita udah nggak usah pikirin lagi crossover low, mid, high seperti apa. Ya dong, ini udah jadi nih. Phase 1 udah jadi nih. Speaker udah jadi. Tinggal sekarang kita menyinkronkan tembakan jauh, medium, sama near-nya. Jadi kita udah mikirnya langsung tahap 2-nya gitu loh ibaratnya. Karena array itu kan kalau settingannya sama, punya 8 box, nggak mungkin array itu settingannya sama. Logikanya kan namanya array digabung pasti low mid-nya nambah. Ya dong, itu harus dikompensate logikanya. Terus karena high yang jauh, dia lebih jauh dibanding yang dekat, teorinya kan harus ada yang dikompensate lagi di situ kan, gitu aja kan logikanya. Jadi array itu nggak mungkin
settingannya satu for all gitu aja. Cuma tinggal copy paste doang kalau Nggak kayak mungkin, gitu, iya. gitu ya. Iya, Ya bisa, tapi nggak akan maksimal optimum. hasilnya. Iya, gitu. Kan itulah gunanya array. Jadi supaya masing-masing box itu menjalankan fungsinya masing-masing. Ya. Nah, jadi ini misalnya kita udah bikin derajatnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa cari tuh, kita prediksinya seperti apa sih unit ini saat di lapangan. Nah, di sini kan kelihatan nih. Respon frekuensinya juga langsung ya kelihatannya. Jadi ini posisi masih flat aja, belum ada EQ segala macam. Jadi kita berusaha untuk dapatkan tembakan yang serata mungkin dari depan sampai belakang. Nah, misalnya kita salah naruh angle nih. Misalnya ini angle-nya kita bikinnya salah nih misalnya ya, contoh asal aja ya. Misalnya aja. Responnya langsung berubah ya. Ya. Nah, di sini juga kelihatan nih, ini kalau kita gantungnya begini nih, ini nggak bagus nih. Karena center of gravity-nya titik berat speakernya itu nggak sinkron. Jadi speakernya itu nggak mungkin digantung dengan posisi ini. Langsung di warning lah ya sama software-nya. Makanya tiltnya harus diganti tiltnya. Ini titik beratnya keluar nih, gitu ibaratnya apa? Ya. Tuh kan harus 0 kalau mau gantung dengan angle ini nggak dapat nih. Kalau mau tilt 8 derajat nggak mungkin. Langsung gitu kan. hijau ya itu tampilannya tulisannya itu contoh ya. Kayak begitu. Gitu. Nah misalnya kita bikinnya ngaco nih misalnya nih. Nah kan makin ini contoh ngaco nih. makin di belakangnya makin nggak rata tuh, di depannya makin strong, di belakangnya makin nggak rata. Nah ini yang harus kita cari nih, prediction-nya kita bikin sampai kita dapat yang terbaik, baru nanti aktual masangnya juga seperti itu. Tingginya harus 6 meter, terus angle-nya sekian gitu. Prepare is better ya. Jadi itulah gunanya preparation sebelum kita melakukan instalasi ya. Jadi benar-benar kita udah secara based on software itu simulasinya clear dulu gitu ya. Dan pengalaman gimana Fit? Dengan simulasi, dengan hasil di MAPP, ketika diterapkan di venue-nya langsung, akurasinya seperti apa? Akurat banget. Banget ya? Banget ya, memang harus begitu. Ya. Nah ini coba contoh ini kan kalau misalnya apa? Ini akuratnya pakai banget. Ya. Emang array itu harus disimulasiin dulu sih gitu. Ya. Dan nggak cuman array ya, meskipun yang di point source-nya pun gitu ya, di MAPP itu mereka sangat akurat sekali. Nih, kalau yang cakep tuh kan kayak gini nih. Dari depan sampai langsung belakang rata ya. Iya, nggak ada orang kerian gitu ya. Nggak ada filter orang keroan gitu ya. Jadi tingginya berapa, angle-nya berapa, itu kita predik istilahnya, dibikin prediction-nya. Wah, nanti netizen kita akan bedah lebih dalam lagi nanti kalau perlu bersama Bob McCarthy, sistem designer dari Meyerson. Ini desain untuk ballroom yang Jakarta Theater kalau pakai Panther. Oke. Gitu. Wow. Ada menu apa lagi sih? Jadi netizen yang mau coba kulik gitu ya, kan kita bisa lihat ya. Ini kita balikin koneksi lagi dengan Galaxy gitu ya. Kan ini ada prosesor, lalu sistem tuh ada apa sih gitu? Sistem mana nih? Sistem gitu ya, kita mulai klik ke per menu gitu. Ini ada kalau apakah ini prosesor ya? Kompas ini kan dia bisa ngontrol macam-macam tuh, bisa ngontrol ngontrol. Nah, kalau sistem nih lebih ini sih kayak apa? Gambaran sistem gitu aja. Nah, yang beda lagi di sini ada kontrol namanya. Jadi misalnya kita punya multiple Galaxy. Ada beberapa unit ya. Kita bisa grup-grupin tuh nanti. Contoh kalau ini buat Leo Panther kiri, ada satu lagi buat Panther kanan. Kayak di ballroom kan Leo kiri, Leo kanan. Nah itu gue bisa bikin tuh di sini namanya custom group. Jadi kalau ini nanti gue mute, Panthernya nge-mute tuh kiri dan kanan. Jadi dua unit ini kayak bisa berfungsi jadi satu unit ya. Ini kita bisa custom, kita bisa ini buat unit mana itu bisa custom. Kita bisa kasih foto di sini, foto venue. Kalau di ballroom ada fotonya tuh venue-nya. Terus ada matiin Leo-nya doang, matiin sub-nya doang, matiin center-nya doang. Jadi gue nggak usah ngetik, oh ini yang mana ya, ini yang mana. Itu kita bisa bikin namanya custom control. Itulah itu membantu banget. Ya. Itu kepake banget. Misalnya tiba-tiba gue mau nge-adjust, gue mau matiin si side fill nih, tinggal pencet satu button, mati semua. Gue matiin front fill nih, mati semua. Gue matiin Leo
Leo kiri, Leo kanan, nggak usah matiin gitu lagi. Benar-benar gitu, memberikan kemudahan ya untuk operasionalnya. Ada apa lagi selain kontrol, Fit? Ya, ini kan EQ, kita ada U-shaping EQ dan parametric. Oke. Ya. Kalau U-shaping itu lebih kayak apa ya? EQ-nya itu kayak apa? Dia lebih bisa kayak wide gitu. Ini sama kayak yang di Lake. Lake juga ada tuh Dolby Lake EQ processor yang ya? bukan parametrik, dia lebih kayak range apa tertentu. Dan ini juga enaknya dia nggak terlalu phase-nya nggak terlalu bergeser. Kalau parametrik itu kan dia ngerubah phase. Kalau lu sendiri lebih banyak di parametrik atau di U-shape-nya yang lebih banyak tweaking? Kalau ngedit ya kayak contoh compensation low gitu pakai U-shape. Oke. Ya. Kenapa? Secara aplikasi lebih mudah, nggak terlalu bergeser fasenya. Fasenya nggak terlalu bergeser. Ya hati-hati kalau parametrik itu kan dia merubah fase. Oh tuh, fasenya berubah tuh, fasenya tuh. Kita main geser frekuensi itu Q-nya pun juga ketajamannya pun kan. Ya nih, phase-nya nggak terlalu banyak berubah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh kita ngeboost si high ini di sini gitu kan. Misalnya contoh untuk box 1 karena phase-nya nggak terlalu bergeser, dia nggak terlalu merusak unit nomor 2. Oke. Gitu ibaratnya, kayak gitu-gitu tuh. Tapi kalau kita pakai parametrik kan... Ini enakan netizen ya, jadi kita langsung lihat langsung aplikasi gitu, dan langsung usernya. Langsung lari banget tuh phase-nya gitu. Nah, kalau di high frekuensi kan beda phase sedikit bisa efek banget. Gitu. Boleh dijelasin secara detail yang maksudnya phase-nya berubah secara itu? Phase itu ini relation antar box. Relation antar box namanya phase. Kan suka dengar istilah auto phase. Iya. Sebenarnya auto phase itu kan kalau phase-nya meleset 180 derajat. Kayak pernah ada yang bahas phase nggak kemarin ya? Ada beberapa juga. Ya kan? Nah, dalam ngelihat baca grafiknya seperti apa? Ini kan kalau kita bicara yang gampang gini aja deh. Phase itu kan hubungan antara speaker. Jadi misalnya kalau mau yang simple itu phase-nya sub sama high kan harus 0 tuh. Kalau mau dia nggak ada comb filter. Ya kan? Nyatu pokoknya ya. Nah, kalau mau yang contoh yang simple, misalnya ini kita kasih high pass nih, misalnya contoh ya. High pass di 80 misalnya. Ini kan phase-nya langsung naik tuh. Phase-nya langsung bergeser karena ada high pass kan. Ya kan? Nah, terus kemudian anggaplah si sub-nya kita kasih low pass nih misalnya. Lihat nih. Ini phase-nya di sini. Ini yang contoh simpel aja ya, contoh simpel ya kan. Phase-nya di sini, yang ini phase-nya di atas. Oke. Ini kalau dicek di Smart kan ada spektrum itu kan, dan ada phase kan. Langsung kelihatan. Iya kan. Nah, ini juga akan sama. Nah, kalau kondisinya begini, ini auto phase nih, karena yang satu di sini, yang satu di bawah kan. Benar nggak? Lihat nih. Tuh. Iya, kelihatan ya kan? Satu di bawah kan. Nah, makanya kalau kita pakai filter ini, nanti ini sub-nya harus di reverse nanti ini sub-nya. Nanti. Jadi di reverse supaya ini nanti kalau di Smart dia ngebacanya di atas juga gitu loh. Jadi dia jadi phase yang sama. Tidak itu contoh kayak gitu. Iya. Itu. Tapi kalau di sini gambarnya nggak berubah. Cuma kalau di Smart itu ntar berubah tuh saat polarity-nya di reverse gitu loh. Itu kayak gitu contohnya. Itu cara praktis untuk membaca grafik di dalam aplikasi Kompas gitu ya, melalui U-shaping ya. U-shaping kalau dari standar EQ-nya. kan phase-nya kan flat kalau standar ya, tapi kan nantinya kan begitu ada filter ada apa kan phase-nya tuh akan lari tuh. Nah, itu sebegitu komplitnya ya Son ya. Jadi kira-kira ada apa lagi fitur yang biasanya selama ini lo maksimalin gitu Fit, di sini ada lagi feature namanya LMBC. LMBC ini low mid beam control. Jadi kalau di map itu bisa dilihat sih. Jadi misalnya kita punya array panjang nih. Array panjang. Nah, mungkin kan low mid-nya nih cenderung ngumpulnya di depan bawah gitu ya. Ini kita bisa steer up nih. Jadi nanti low mid-nya itu kayak di steering naik ke atas gitu loh. Itu namanya LMBC, itu juga ada di sini. Nah, terus ya kalau Meyer kan dari dulu ada namanya atmospherical correction tuh, tapi sih kalau saya sih jarang pakai ya.
Yang kalau kita mau nge-adjust temperatur saat setting temperaturnya kan 25, humidity sekian, begitu temperaturnya berubah dia bisa nge-adjust high-nya sendiri. Tapi sih saya jarang pakai sih kalau itu sih. Dan yang luar biasa nanti ya di kontrol dari software kontrolnya si Meyer Sound kemarin yang waktu dijelasin Charlie waktu di Shanghai gitu ya. Ini kan sama kayak gini lampu gitu aja dipikirin gitu ya detailnya. Ini LED gitu ya sound ya. Jadi supaya bayangin nih kalau gantung 24 kiri 24 kanan kita mau ngecek yang satu-satu nih. Sampai suhunya pun suhu amplifiernya, suhu areanya dia bekerja lagi sama apa enggak, ada yang overheat apa enggak, itu kedetek semua. Lalu dari jauh, dari FOH kita udah bisa lihat, karena ini lampunya nyala gitu ya. Yang gue bunyiin deh, 1, 2, wah lompat deh nomor 7 gitu. Kita bisa kontrol semua ya. So powerful intinya gitu ya, secara kontrol sistem dari Meyer Sound dalam menghandle sistemnya gitu. Nah, sekarang penerapan selanjutnya ketika kita sudah ternyata ya kan namanya simulasi gitu. Kadang-kadang ketika kita menemukan sesuatu yang berbeda dari simulasi kita waktu awal, apa yang lo lakuin? Ya itu tuningnya, adjustmentnya. Cari kemungkinan problemnya apa gitu ya berarti ya. Kalau kita bicara di ruangan ya pasti namanya akustik. Pasti ada perubahan. Nah itulah makanya fungsinya si tuning kan. Tuning kan benar-benar itu aktual di lapangannya kan. Tapi secara physical mechanical-nya udah oke dulu nih. Tapi kan pasti ada perubahan sedikit-sedikit ya itulah yang kita bereskan di tuning gitu. Oke. Gitu. Nah, ini enaknya gitu ya Son ya dengan kita menggunakan aplikasi di software Meyer Sound baik dari MAPP maupun juga dari ketika kita manggil di Kompasnya itu tuh sudah sangat komplit sekali. Nah, kita bahas juga nih, ngelanjutin lagi nih. Kemarin sempat bahas sama Bayu juga, kita bahas tentang Constellation, kita bahas tentang Space Map Go. Ini ketika dikonekkan dengan aplikasi-aplikasi ke depan, what do you think, Fit, mengenai future technology of Meyer Sound? Dengan aplikasi Constellation, dengan Space Map Go, dan dengan semua infrastruktur yang dia punya itu, apa menurut pendapat seorang David Sabariman? Kalau Constellation kan active akustik ya, active akustik. Jadi kita bisa merubah akustik ruang sesuai yang kita mau kan itu kan. Kalau Space Map itu kan lebih seperti namanya spatial audio ya, spatial kayak audio apa istilahnya immersif gitu-gitu ya. Immersif lah kalau dalam konteks merek lain ya. Itu kan sebenarnya tergantung ke projectnya ya, tergantung ke projectnya apakah mengadopsi sistem itu atau enggak. Contoh kayak ballroom kita belum pakai Constellation ballroom kita, tapi GI Expo sudah pakai ya kan. Ya kan kalau mungkin GI Expo karena buat teater atau apa dia perlu Constellation. Spesifik memang buat pertunjukan teater bukan. Karena kan namanya pertunjukan teater mungkin ada yang mau akustiknya hidup, mungkin ada yang mau akustiknya lebih daya itu kan sesuai beda keinginan. Aplikasi. Karena ballroom kan wedding, conference gitu-gitu nggak butuh belum pakai Kalau Space Map ya kita pengen pakai sih tapi ntar kita coba ya kapan-kapan ya. Terus terang gue sih belum pernah pakai. Tapi intinya pertanyaan gue gini, Wit. Dengan semua fitur-fitur teknologi dan aplikasi Meyer yang punya itu Space Map, Constellation, didukung dengan semua infrastruktur software dan hardware-nya yang segitu proper itu kan udah aman banget gitu kan ya. Mereka sudah ready sudah prepare dengan itu gitu. Nah selama ini lu ngalamin kendala nggak, Fit, ketika mau menerapkan apa yang ada di kepala lu mau gue terapin itu? Enggak sih ya, aman banget. Aman terkendali ya, karena dan kayak sudah proper. Galileo ini gampang banget di-connect, yang paling gampang ya Galileo gampang di-connect. Terus kayak contoh kita ada case di ballroom misalnya contoh speakernya harus maju segala macam, kita punya map ya kan, kontrol ada, map ada. Terus karena ini aktif juga dia lebih secure, lebih aman, lebih apa? Kalau pasif kan ada resiko kabel salah lah atau apa segala macam, itu lebih kecil resikonya segala macam. Itu mestinya sih udah apa? Menurut kita sih kita nyaman banget sih dengan sistem ini gitu. Ini this will be the most premium ballroom in Indonesia dengan semua premium equipment. By audio visual lighting-nya kali ya mungkin ya. Ya. Bayangkan netizen ya nanti tunggu tanggal mainnya gitu ya. Kita akan masang Meyer Sound Panther, lalu subnya juga 2100, front fill, delay dan lain-lain, keluarga ultra semuanya ada, UPQ ada,
dengan mixer nggak kaleng-kaleng, Digico Quantum 852. Seperti ini bentuknya. Dan nggak main-main FOH monitor ya, Fit ya. Waduh, FOH monitor. This will be the first, not even in Indonesia, but in Southeast Asia. Karena setahu saya belum pernah ada yang pasang installation permanen 852. Nggak kaleng-kaleng. Terus yang lebih parah lagi, dan sudah datang barangnya juga, lighting control Grandma full size. Full size ya? Full size. Udah nggak pakai yang light-lightan ini, pokoknya udah yang full size, pokoknya semuanya yang number one semuanya ada. Jadi doakan nanti juga kita akan bedah review juga sebelum settingnya, bahkan kita akan ngobrol juga dengan Bob McCarthy sebagai sistem designer. Kita juga akan kedatangan tamu yang wow, ini satu kehormatan, semoga lancar dan semoga bisa terjadi. John dan Helen Mayer bersama John McMahon, eksekutif, owner, bahkan semuanya yang dari Mayer Sound akan hadir dan kita akan ngobrol sama-sama dan semoga juga bisa menjadi berkah buat industri pro audio di Indonesia. Nah, Fit, sekarang ini tadi tentang dari sejak desain, penentuan spek, penentuan speaker, sistem simulasinya, bikin desainnya di MAPP, nerapin langsung ke Galileo. Sekarang kita masuk ke how to maintain the system. Nah, Fit, SOP dari XX1 gitu ya, yang waduh sistemnya barangnya kan nggak kaleng-kaleng gitu ya. Itu apa sih SOP dari maintenance dari barang-barang lu yang premium ini seperti apa biasanya? Kalau speaker sih sebenarnya nggak ada maintenance yang terlalu gimana ya. Oke. Paling bersihin aja segala macam. Cuman memang kalau kita sih beberapa bulan mungkin ya nggak dekat sih 6 bulan atau berapa. Reguler kita lah ya, suka tapi lakuin namanya konsistensi check. Jadi per box itu kita analyze box by box. Oke. Ya kan, box by box. Jadi biasanya kita lakukan boxnya kita taruh di satu tempat dengan mic yang sama, input yang sama, kita ukur phase-nya dan responnya, lalu diganti tuh box speaker nomor 2, nomor 3, semua segala macam, dan kita bisa dapetin respon ini per box semua. Dari situ kan kelihatan kalau ada yang trouble, Ketahuan ya. Iya, misalnya ada problem atau apa, ntar kelihatan tuh di situ. Jadi antisipasi memang ya. Kita cek satu-satu ya. Nah, kalau mengenai repairing, Fit, karena kan ini wow, XX1 ini kan punya studio bioskop aja 1.300 studio gitu ya. Jadi kebayang gitu kan, pasti punya SOP standar untuk ini kalau rusak, dan rusaknya nggak cuma di Jakarta, ini masalahnya XX1 tuh mau dari Sabang sampai Merauke ada semua gitu ya. Gimana sih penerapan SOP itu di bioskop, gitu juga dengan barang-barang pro AVL-nya XX1? Kok kalau bioskop kan ada timnya sendiri ya. Ya, ada beda ini sendiri, ya. Iya, ada timnya sendiri yang handle sih. Ya. Tapi mereka udah ada SOP-nya sendiri sih, itu sih harus gimana. Tapi kalau di ballroom kita sih yang paling simpel kan kayak gue punya spare amplifier segala macam tuh ada. Spare amplifier? Iya. Ada. Dan beli dari awal sejak bareng dulu? Iya dong. Ada. Iya. Jadi kalau misalnya just in case ada yang trouble kan, kita kan nggak mungkin matiin satu box. Iya, ganti dulu gitu. Itu ada kalau kita. Wow, jadi gitu. Ini memang sistem proper banget gitu ya. Jadi beli satu paket speaker aktif selalu standar backup adalah modul power gitu ya. Banyak tapi ada. Gitu. Ini nih kadang-kadang yang kita gampangin gitu ya. Memang ya teman-teman rental, teman-teman yang auditorium, ballroom atau yang disewain gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah kepingin kapan rusak gitu ya. Tapi ketika kerusakan itu terjadi, ya namanya force major gitu ya, kita sudah siap dengan backup. Dan kita kalau misalnya operasionalnya pakai genset segala, kita benar-benar cek tuh SOP, emang cek netral ke groundnya segala macam kita cek. Apalagi belum beres ya nggak nyala tuh pokoknya. Pas waktu geser itu ya dari PLN ke genset itu kalau geser PLN itu tuh. Kan kita selalu kalau misalnya ada eventnya bawa genset kan selalu kita cek dulu tuh listriknya semua
begitu oke ya itu baru boleh nyala speakernya, dan kalau belum oke ya nggak boleh. Begitu oke baru boleh nyala. Iya, Nah, ada standarisasi ground nggak? Ya ground netral kan bisa mungkin 0 ya, sebisa mungkin ya. Karena Mayer itu memang dia agak sensitif dengan ground, karena kalau dia groundnya nggak bener dikit gitu suka agak noise ngebrum gitu. Tapi kalau groundnya oke sih gampang, nggak ada masalah gitu loh. Tapi selama ini kan lu juga mau nggak mau kadang juga ada vendor lain masuk juga gitu kan, Fit ya. Nah, bagaimana mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan supaya vendor itu juga mempunyai standarisasi yang sama. Lu kasih standar ke mereka atau gimana selama ini? Standar ya standar yang sama ya, sebenarnya standar umum. Cuman dari kitanya memang kita selalu cek tuh begitu genset itu nyala segala macam, kita harus cek, kita sendiri cek. Dan kalau memang belum groundnya masih tinggi atau apa ya harus diberesin dulu, ya kita cari apa yang masalahnya di situ. Dan requirement itu dari tim XX1, iya. Lu harus sekian, achieve sekian gitu, baru boleh nyala. Pernah ada kejadian gensetnya nggak benar ya kita nggak mau kasih nyala, harus pakai PLN gitu. Kita bilang ke IO-nya nggak bisa nih, genset lo nggak bener atau nggak apa. benernya itu biasanya apa? Ya misalnya begitu gensetnya itu dipasang, toto malah groundnya jadi naik misalnya. Oke. Diapa-apain pun nggak mau. Ya. Terus ada yang kadang-kadang voltage-nya meleset, RST-nya gitu segala macam, tapi dengan kondisi yang nggak normal ya gitu misalnya. Ya kan kalau R-nya 220, S-nya 190 kan something wrong kan gitu misalnya. Apa tips and trick dari seorang David tuh buat teman-teman yang ini karena sering kali kejadian gitu, Fit. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya salah-salahan. Yeah. Wah, lu sih nggak ini ya. Berdasarkan pengalaman lu. Ya komunikasi aja sih sebenarnya sih. Dan kadang harus tega gitu. Iya, kadang tapi kalau gitu memang nggak nyala ya kita nggak nyala, bener-bener nggak nyala gitu. Misalnya dia mau genset atau apa, tapi ya kita nggak kasih ya nggak kasih. Satu komunikasi, kedua juga harus tetap stick with the rule gitu ya. Karena jangan kompromis gitu. Karena begitu kita kompromi kadang-kadang ya itu alat kita yang dikorbankan gitu kan, jadi jebol karena kita mengkompromikan. Nggak apa-apa nih gitu ya. Selain ground apa saja yang kadang-kadang sering terjadi dalam aplikasi? Ya paling umum sih sebenarnya itu ya, kalau rusak itu kan paling umum terjadi fluktuasi voltage sih sebenarnya sih ya. Tapi kalau kita sih pengennya ke depan juga kayak ballroom itu kalau memungkinkan nanti pakai EVR lah sebagai pelindung, EVR yang gede gitu. Soalnya kalau UPS kayaknya agak susah ya kalau speaker gitu pakai UPS kayaknya sih. Cost-nya mau habis berapa gitu. Ya paling nggak minimal sequencer atau conditioner yang proper. Conditioner ya. Kayak kita ada search egg gitu ya. Jadi supaya ngejagain, intinya menstabilkan. Itu kan menjaga dari spike kalau conditioner itu. Namanya aja spike. Kita nggak pernah tahu spike itu akan datang kapan gitu ya. Dan sebesar apa. As we know gitu ya, di PLN kita ini kan rumah gua aja yang di tempat yang cukup proper di tengah kota gitu aja. Kalau nggak gua kasih regulator gitu ya, treadmill bisa jeduk bisa mati sendiri gitu karena bisa 190. Search Egg ada EVR nggak sih? Ada juga. Ada juga. Ada sampai UPS pun dia juga punya. Dia juga sekarang punya produk-produk yang seperti itu. Sequencernya juga ada, yang remote, yang non remote juga bisa ada semuanya gitu. Kalau pakai sequencer enaknya bisa dikontrol dari komputer gitu nggak? Bisa nggak? Bisa juga ya. Bisa, bisa di remote juga ini. Kalau kita di Ballroom masih pakai MCB aja sih. Ya, nanti bahas lagi, lihat lagi konten kita sama Bayu, bahkan dia bilang kalau enggak, waduh kita setengah hari cuman buat mati-matiin ngurutin gitu. Tapi kalau sudah bisa di sequence kita udah bisa atur. Nah kalau kita bicara dengan sistem yang besar, memang mau nggak mau kita memang harus semuanya doing proper gitu ya. Closing statement, Fit. Bagaimana selama ini kan ya udah kebanyakan banyak ya kalau yang premium pakai Mayer ya di PS Lounge, di Ballroom, mana lagi Fit? Epicentrum. Iya, 3 itu aja. 3 itu aja gitu ya. Nah, kenapa masih stay dengan Mayer Sound dan bahkan selalu mengikuti dari perkembangan teknologi terbaru dari Mayer Sound? Ya menurut kita Mayer paling oke ya, menurut kita. Menurut kita sih kita suka banget karakternya semua segala macam. Menurut kita the best speaker sih kalau buat saya. Gitu ya. Kebetulan Pak Benny juga seneng teater juga gitu ya, seneng nonton show live.
music, concert gitu ya, dan banyak ketemu juga Mayer Sound di Amerika gitu ya. Di Amerika nggak ke Las Vegas mah hampir semuanya Mayer. Rata-rata ya, rata-rata. Teater-teater topnya gitu luar biasa. Spesifik buat teater sebagian besar. Hampir setiap hotel-hotel saya nonton, wah ini memang nggak kaleng-kaleng. Oke, thank you banget David buat reviewnya. Nanti kita akan next lanjut di konten selanjutnya dan langsung onsite, boleh ya David ya? Boleh. Kita akan review kalau perlu time lapse nih perkembangannya nanti. Kita akan bedah juga nanti David pas kita mau switch from Leo to Panther gitu ya. Nuruninnya, bagaimana SOP penurunannya, bagaimana penataannya, lalu menerapkan semua desain simulasi yang Panther dan bagaimana naiknya. Kita akan buat kontennya supaya jadi berkah dan menjadi sebuah gambaran buat netizen se-Indonesia Raya. Nah, halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Saya lagi ada membelakangi Leo yang bukan raja hutan, tapi ini benar-benar Mayer Sound Leo yang ada di Ballroom XX1, yang di konten kita sebelumnya dulu kita pernah bedah, kita pernah grebek Ballroom XX1 bersama David Sabar Iman. Dan sekarang ini Leonya lagi ada di bawah dan bersebelahan dengan apa? This is the new baby born Panther yang akan segera kita gantung di sini, kita hanging, dan sekarang kita lagi preparation untuk mensimulasikan terlebih dulu, kita pelajarin terlebih dulu, dan seperti apa perbedaan Leo dan Panther dan bagaimana nanti menggantungnya. Kita langsung panggil the one and only David, Passion, Faith, Sabar dan Iman. Faith, welcome. Akhirnya berbek lagi di Ballroom XX1. Gimana Fit? Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Udah nunggu berapa lama datang juga akhirnya. This is the first shipment of Mayer Sound Panther. Masih anget, masih bau Berkeley, San Francisco. Baru buka dari dus tuh, ya kan? Dusnya masih baru bongkar dari kontainer dan ini masih berasap, jadi masih anget semuanya. Fit, gimana? Exciting dengan new toys? Iya dong. Gitu ya. Udah ditunggu-tunggu lama ya. Ditunggu-tunggu lama. Kita belum sempat kutak-atik lebih dalam sih. Cuman kita udah tes gantungnya segala macam Jadi sebetulnya ini temporary gitu ya, Fit ya. Karena Panther ini sebetulnya akan dipasang di the new ballroom yang masih tunggu tanggal mainnya nanti. Jadi karena Panthernya sudah keburu datang, kita akan pasang di existing The Ballroom XX1 gitu ya. Jakarta Theater. Fit, sebelum kita ke Panther, kita ini nanti jealous nanti si Leo ini mainan yang sudah sekian berapa tahun ini berarti Fit? Dipasang 2013. 2013 barang datangnya. Akhir ya. Wow. Netizen, yuk kita lihat dari dekat. Bandingkan bedanya ya. 2x12, 2x15 inci. Ini monster pada zamannya. Beberapa waktu yang lalu, silahkan cek di konten kita bersama GSM, itu adalah Milo 2x12, tapi tetap bodinya lebih panjang, lebih berat bahkan 106,6 kilo. Bandingkan dengan Panther yang sekarang sama-sama 2x12, jadi 68 kilo. SPL-nya dulu cuman 140 dB, ini naik sampai 150 dB. That is Mayer Sound. Jadi dalam kurun waktu belasan tahun bagaimana mereka meregenerasi dan memproduksi produk-produk yang baru dengan teknologi yang luar biasa gitu ya. Naik 10 dB itu gila loh, nggak main-main. Iya, susah, nggak segampang itu. Naik 3 dB itu butuh 2 kali power. Ini naik 10 dB dalam rentang waktu 18-20 tahun. Leo, bagaimana pengalaman seorang David Sabar Iman terhadap Leo? Puas banget lah ya. 11 tahun berarti kan? Iya. Aman dong. Aman ya, dan nggak banyak bikin masalah ya. So far so good ya. So far so good, lancar. Yuk kita lihat yuk belakangnya seperti apa. Dan nanti kita bandingkan dulu dari belakang juga nih. Seperti apa bedanya. Oh, ini sebetulnya sudah siap buat
Siap. Buat Ini sampai ada rain di hood-nya outdoor ya? Bedanya ada rain hood. Oke. Ini kan kalau nanti lihat belakangnya ada Itu ya? XLR 5 pin. Tuh, ini sama kayak GSM kemarin ya. Ya, Jadi semua konektornya tuh sebetulnya aman banget gitu ya. Yang ini. Meskipun ini ada grill-grill gini juga tetap aman ya, Fit ya. Aman. Gitu Ini ya, kan ini kan bukan grill apa-apa, ini cuman kayak lubang udara aja, tapi dia ada filternya dia. Ya. Jadi kalau kayak air gitu sih nggak masuk. Sudah mereka perhitungkan betul kalau sampai tampias air Ya. itu tidak akan nyerap sampai ke elektroniknya gitu ya. Dan memang kalau ini sih caster palette custom lah ya, Custom, lokal ya. ya. Jadi bukan dari sana ya. Bukan. Itu. Nah, ini 2x15 mid-nya Two way kan? 2 two way ya? 2 way ya. langsung High di tengah. Langsung high Jadi di kalau tengah. Mayer yang baru-baru itu semua selalu low-nya di kanan kiri, high-nya di tengah. Oke. Nah, sebelumnya setup Leo di sini, Fit. Mungkin buat netizen se-Indonesia Raya yang belum nonton sebelumnya, format sebelumnya seperti apa? Kalau per side-nya 8 ya? kan 99. Oke. Itu kan 8 Leo sama 1 Maika. Oke. Downfield-nya Maika. Mungkin diulang lagi, kenapa harus dengan Maika waktu itu? Ya karena kan biasa downfield kan kita butuh yang lebar. Oke. Ya kan, kalau yang lebar kan Leo ini tidak lebar, dia cenderung narrow. Sudut horizontalnya ya. Oke. Nah, ini barangnya itu Makanya loh, pakai guys. itu. Itu kan betul kan? Maika, ya. Maika. Ya, itu Maika di belakang saya. Makanya cuma satu doang. Ya. Gitu ya. Ini baru diturunin juga ya kemarin ya? Baru, iya kan kita lagi testing Panther-nya. Oke. Gitu. Jadi ini lagi turun dulu, kita testing, kita tes rigging-nya oke enggak, segala macamnya oke enggak gitu. Oke. Terus cabling udah kita cek semua, udah oke semua, udah lewat semua, aman semua, siap naik gitu. Nah, buat netizen ya, yang mungkin di konten kita sebelumnya yang ballroom dulu banyak yang wow gitu ya, karena semua proper sekali gitu yang di sini. Ini kita akan bedah ya. Kemarin belum sempat tuh mengenai titik-titiknya, Fit. Konon katanya, Fit, betul nggak, Fit? Titik-titik di ballroom XX1 ini sudah ditentukan beberapa titik untuk settingan acara-acara tertentu. Untuk speakernya. Untuk speaker placement ya, Iya. betul ya? Iya. Nah, yuk netizen, kita lihat ya seperti apa yang dimaksud titiknya yang sudah dipersiapkan. Ya ini kalau titik yang standar ini titik A. Oke. Ya kan dia buat panggung yang lebar 6 meter lah kira-kira ya, 6 meter kayak Ya, gini. oke. Ya ini di sini titik A nih ya. Ya. Nih ya, lihat di atas ya. Nah, kelihatan nggak ada atasnya? berapa titik yang disiapin? Nah, ini titik A, terus maju sekitar 3 meter ada titik B. Oke. Di sini ada titik B nih. Kalau diperlukan speakernya bisa ada di sini. Jadi di belakangnya bar putih itu tuh kira-kira. Oke. Dan motornya sudah ada di atas atau motornya yang kita geser? Motornya ini ntar digeser ke depan. Oke. Gitu. Jadi A, enggak ya. B, terus ada berapa lagi? Satu lagi saya di depannya pilar putih. Ini loh. Itu. Guys, kalau ballroom yang proper mereka sudah siapin. Jadi kalau panggungnya maju, kalau maju, butuh ya. orkestra lebih Iya, banyak, iya. butuh drama pemain lebih banyak, Iya. ini sudah disiapin ya. Kita lihat situasi sih biasanya maju enggaknya itu tergantung kebutuhannya perlu maju apa enggak gitu. Wow. Jadi kalau nggak perlu maju ya kita nggak majuin gitu. Jadi selama 11 tahun ini berarti lu juga punya preset setting dengan Leo Iya. di masing-masing titik ini. Ada. Wow. Gitu. Tapi kalau yang B sama C kadang-kadang kita sesuaiin lagi ya. Kadang-kadang Jarang soalnya ya. Kadang-kadang kan misalnya jumlahnya lebih sedikit atau apa gantungnya, jadi kadang ada penyesuaian juga gitu. Dan titik itu bukan lu doang yang tentuin, waktu itu sama Bob McCarthy juga katanya ya. Enggak, kalau titik itu sih kita yang tentuin, kita punya 3 titik ini gitu. Ya, settingannya tapi Ya kita tinggal kasih tahu ke Bob kan, ini ada 3 Dia titik siapin nih gitu ya. Gitu nanti kan kita shoot di sini udah jadi tinggal panggil aja gitu. dan netizen se-Indonesia Raya, nggak cuman Leonya, tunggu tanggal mainnya nanti. Bob McCarthy juga akan datang berikutnya untuk menyiapkan titik-titik itu tapi dengan settingan Meyerson Panther. Ya. Gitu ya, Fit ya? Ya. Wow. Nggak kaleng-kaleng ini. Yang nyeting sistem engineer-nya langsung. Dia dari New York yang mau jalan ya besok ya. Jadi nanti tunggu ya, kita nanti akan ngobrol. Semoga kita bisa podcast bareng. Karena banyak banget, Fit, yang di kolom komen kita, teman-teman netizen se-Indonesia Raya yang tolong di share dong Pak, bikin video tentang bagaimana analyzer, bagaimana RTA, bagaimana. Ini langsung sama master, sama pro audio guru ini, Bob McCarthy. Yang nggak tahu bukunya ini. Nah,
Wes ini udah kitabnya Pro Audio. Oke, sekarang kita mulai masuk ke titik A ini ya Fit ya. Oke, kenapa ini gantung gini Fit? Jadi ini sudah, nih ya lihat ya, sistem dari flybar Panther. Fit, tolong dijelasin Fit. Ini kan bukan satu unit set kan ya? Ini satu unit set. Jadi ini boxnya, tapi terpisah ya, ini sendiri ini ya. Boxnya, ini top gridnya, ini kayak apa? Besi. Nah ini bisa dilepas nih, ini bisa dilepas. Jadi ini datangnya dua terpisah nih, box ini sendiri. Box atasnya ini sendiri apa? Bar panjangnya. Gridnya. Ya. Ini kunciannya cuma ini ya. 4, ada 2 di belakang. Di belakang juga ada lagi di sini dan ini beratnya minta ampun. Kita udah sering banget pakai J, pakai GSL, K1 gitu ya. Ininya simple gitu ya. Tapi ini tuh plat full gitu ya. Kalau yang itu tuh kotaknya gede, tapi lebih ringan. Kenapa? Karena kopong, dalamnya kosong. Tapi ini kan betul-betul masih solid ya. Full solid. Ini bisa gantung 21 Panther. 20 bukan 24 ya? 21 kalau nggak salah. Mungkin tambah nearfieldnya. Ya. Jadi bayangin ya, itu 21 sampai 24 box yang digantung sehingga mereka bayangin kalau flybar besinya nggak kuat. Mengkelung gitu loh. Jadi mereka udah pikirin segitu. Dan yang bagusnya ini salah satu pilot project dan percontohan juga buat netizen se-Indonesia Raya, karena Ballroom XX1 ini ownernya, beliau Pak Benny ini sangat concern sekali tentang safety, sangat concern sekali tentang quality. Jadi betul-betul nih, lihat nih. Ini atas Motores pakai apa? Chainmaster. 1 ton kali 2. 1 ton. Nah, bisa jalan satu nggak Fit sebetulnya ini? Bisa, kalau Panther bisa jalan satu, tapi tergantung konfigurasinya. Jadi ini kan kita pakai dual hoist configuration. Jadi 1 di depan, 1 di belakang. Kalau mau nunduk ya tinggal turunin depannya. Kalau mau dongak tinggal naikin depannya, simple banget. Nah, tapi kalau misalnya hanya pakai 1 hoist doang, bisa aja digantung di salah satu dari titik-titik ini. Ya kan? Nah, nanti kalau kita gantung di sini, ntar nunduknya berapa kan ngikutin badannya si speaker tuh. Tinggal ngikutin mapnya, center of gravity-nya. Jadi misalnya kita mau nunduk 7 derajat, di map kita bisa lihat nih dengan lengkungan sekian, kalau mau nunduk 7 derajat berarti harus digantungnya di sini. Nah, ntar begitu digantung di situ dia langsung nunduk tuh, langsung jadi nunduk begitu 7 derajat. Kalau mau 9 mungkin harus di sini, mau gitu-gitu loh, kayak gitu-gitu. Dan software simulasinya sangat precise, tepat sesuai kenyataannya gitu ya. Jadi kita emang harus lihat di ini Tapi kalau kita dual hoist ya tinggal mainin itu. Kita punya laser inclinometer juga sih, tapi belum dipasang di sini. Jadi nanti lasernya, sensornya dipasang di sini, kita bisa lihat di alatnya nunduk berapa langsung kelihatan. Langsung nge-send datanya ke komputer pakai kabel ke bawah. Gitu. Nah, Leo bisa juga nggak pakai Leo nggak bisa. Leo jadi harus 2 atau 4. 2 atau 4. 2 atau 4. Dan sama ya, depan belakang ya. Kalau Leo bisa kanan kiri? Tergantung. Kalau Leo itu kalau mau di tengah doang bisa. Di sini flybar-nya udah nggak ada sih, lagi di sana. Di sana tuh yang ada flybar itu. Jadi kalau Leo hoist-nya kalau di kita di sini di depan sini satu-satu. Terus di belakangnya dia ada motor V-plate-nya. Itu 2 hoist di belakangnya. Jadi 4. Untuk jagain tilt-nya juga gitu ya. Jagain tilt sama dia bisa nengok. Kalau V-plate-nya tuh dimainin dia bisa nengok ke kanan, nengok ke kiri gitu kalau Leo. Ini juga bisa kalau pakai motor V-plate, cuman nggak usah lah di sini. Ini kita lurus sudah. Toh MAPP-nya kita udah bisa. Ini nengok dikit aja sih. Jadi paling nengok cuma 4 derajat aja. Gampang sih ini, karena dual hoist lebih gampang untuk naik turuninnya semua gampang banget. Sekarang kita coba Fit. Nah ini kita bedah sama-sama ya. Karena kalau GSL, J itu mainnya bukan kayak begini nih waktu naikinnya. Jadi ada namanya wooden lid. Nanti kita lihat, tunjukin juga bagaimana bedanya di alakustik, di DNB. Mereka tidur semua ini. Pantatnya ada di atas. Lalu flybarnya sudah kegantung. Cerok. Dinaikinnya nanti, nah miringnya gitu. Nanti pelan-pelan satu-satu dilepasin wooden lidnya. Ini kalau Meyer semua gini ya Fit ya? Kalau ini iya, dia posisinya berdiri ini kan. Ini tinggal turunin aja hoistnya. Coba turunin. Yuk. Turunin. Bro, iya kita turunin. Nah, nih. Dikit lagi, terus. Dah, turun. Dah, langsung kunci. Pas kan? Kita tinggal kunci. Lihat nih ya, flybarnya, pinnya itu sangat proper sekali. Kita tinggal truk, gitu. cekrek. 2, ada 4. Jadi kanan kiri.
Dah, kalau udah pasang gini, Udah aman. pin bawahnya udah kepasang, tinggal naik aja, naik. Pin bawahnya ini sudah di. Udah, ini kan posisinya udah ya? kepasang ya, mau berapa derajat. Jadi di sini tentuin nih berapa derajat nih. Nah ini, Misalnya di yang stylenya satu, 0. kita lihat Son ini ya. Misalnya 0, ya berarti pasang di sini. Terus bawahnya misalnya 2 derajat. Nah, ini tinggal dipasang di 2 derajat nih. Nah, gitu 2 derajat. Dan ini untuk yang long throw ya. Ini ungu warnanya, tulisannya 80 derajat. Jadi ini untuk yang L gitu ya, long throw. Ya. Nanti ada satu lagi yang biru itu 110, berarti itu untuk near field-nya. Nah, ini yang membedakan karena waktu zamannya Leo itu nggak ada yang 110 ya, Fit ya. Nggak ada. Nah, Leo ini sekarang dari dekat nih, coba dilihat nih. Ini yang dari dekat. Ini Mica. Ini yang dipakai untuk near field. Nah, ini downfield-nya nih. Ini 2 kali. Ini 10 inch. 10 ini, 2 kali 10 ya. 10 inch ya. Tapi dia 3-way kalau nggak salah ini. 3-way. Ya. Dan cuman 1 kiri, 1 kanan ya. 1 kiri 1 kanan. Karena pada waktu itu Leopard belum keluar. Belum ya? ada. Leon belum ada, Leopard belum ada waktu itu. Kalau Leo kan bisa dipasanginnya tuh sama Leon. Oh, sama Leon. Ya, betul. Gitu. Dan pas XX1 beli Leo waktu itu Leonnya pun juga belum ada. Leopard belum keluar. Setelah kita pasang ini kan Desember 2013, 2014-nya dia launching Leon. Terlanjur beli Mica. Ya. Tapi enggak, ini kan belinya udah sebelumnya ya, udah bulan Sudah ada dulu ya. Juni gitu-gitu kan, lebih lama lagi. Nah, ini perbandingannya ya. Dengan konfigurasi flybar seperti ini kebetulan Leo-nya pas ada di belakang kamera kita lihat. Ini supaya kita bisa bandingin. Nih kan dia hoist-nya di sini. Ini Mica. Nah, ini tadi perbedaannya ya. Jadi ini posisi depan dia kanan kiri ya, Fit ya. Iya, ini sama ada V-plate-nya nih di belakang sini. Nah, kita coba. Nah, ini benar-benar gerbek nih, bedah nih. Wah, berat banget tuh ya. Ini ada V-plate-nya tuh. Nah, modelnya gitu ya. Jadi ini naik ke atas ya. Kalau nanti ini kan pakai 2 hoist nih kanan kiri. Kalau yang ini kita naikin nih, yang ini dinaikin gini dia jadi nengok ke kiri. Gitu. Terus kalau mau lurus sih ratain, kalau mau nengok kanan yang ini tarik dia ntar jadi nengok ke kanan. Speakernya jadi nengok ke kanan gitu. Ini ya, semuanya legeran-legerannya sudah siap di atas, jadi langsung dia ngebaginya distribusi power elektrikalnya langsung satu-satu gitu ya. Iya, jadi dari datangnya kan pakai Legrand, terus di frame-nya ini ada Legrand yang cowok sama ada ke masing-masing box-nya. Nah, sama kayak datangnya pakai multipin tuh juga sama tuh. Untuk sumber listriknya ya. Itu listrik ya. Nah, ini ini pakai untuk PowerCon 32 dia. Kalau si Leo pakai PowerCon 32. Ini PowerCon-nya nanti juga beda. Nanti kita bandingin ya sama yang ada di Panther. Nih, ini PowerCon untuk di Leo. Di Panther lebih slim lagi, sudah model yang terbaru. Jenisnya top connector. Top connector. Outdoor performance. Yang dia bisa kena air pun gitu. nggak Ya, kalau ini enggak. Weatherproof pokoknya. Ini masih yang untuk indoor ya. Makanya Leo masih pakai rain hood kan. Oke. Di bagian konektornya ada rain hoodnya. Oh iya ya, di Panther tadi Panther nggak ada. pantatnya udah nggak ada ya. Ini baru benar-benar bedah nih. Kita betul-betul perbedaannya gitu ya dan bayangin. Ini sensor inclinometer kita nih yang buat mengukur derajatnya, sama ada lasernya ke sana. Jadi dari sini konek ke bawah, ada alatnya di bawah, kita bisa tahu dia nunduknya 10 derajat, 5 koneksinya derajat. via kabel aja, kabel mic. Kabel mic ya. Oke. Jadi bukan UTP gitu Enggak, bukan ya. pakai kabel mic. Jadi pakai kabel mic dan dia nge-send signal, nge-send data untuk menentukan derajatnya ya. Iya, jadi kita bisa lihat dia nunduk berapa nih posisinya statusnya saat ini pakai alat ini. Yes. Nah, ini kan seru kan netizen. Jadi ini baru saja turun dan nanti kita akan sekarang kita coba bagaimana kita naikin Panther. Yaudah. Bro Yayan, kita boleh coba Ya, kita ini udah gaskan. kepasang, Misalnya naik, kita naik aja. Ini sudah connect kan ya? Udah connect semua nih ya. Kalau naikin juga pastiin ini semua kepasang harus posisi ke atas. Oke. Jangan sampai ininya kekunci tapi ininya ke bawah ya. Pinnya nggak nyangkut. Wah, Ya dong, ketinggalan. Iya dong, ini harus dipastiin. Saya selalu kalau masang ini kita double check beberapa kali karena Ini urusannya kita kan coba safety. ya minimal at least kita coba 5 nih misalnya. Ini 2, di sini ada 3. Ya. Ini Tadi dia ngebuka kan, begitu diangkat dia ngebuka nih handle-nya. Tadi kan rapat pertamanya. Iya. Inilah bedanya Meyer ya. Jadi naiknya dia dari posisi ketika dia berdiri. Dibanding dengan GSL, DNB, lalu K1, itu mereka menggunakan wooden lid yang langsung dari bawah lalu naik gitu. Nah, kalau ini nanti tinggal kita masukin lagi, ini per 3 box selanjutnya kita tinggal dorong, bisa masuk ke situ gitu. Misalnya nih contoh doang ya. Yes. Nah, beginilah cara
setup sistem Meyer Sound Panther. Nanti tinggal kita koneksiin. Ini sudutnya Nah, di ini berapa? misalnya mau 3 derajat. Kita langsung tentuin dulu. Style di 3. Di situ kamu pakai 3 ya. Ya. Nih, Ini kita udah 3. Oke, sekarang kita coba untuk mengkoneksikan 2 box atas dengan 3 box di bawahnya. Ya. Oke, turun pelan-pelan. Pelan-pelan, dikit-dikit. Ya, terus. Turun. Oke, Netison. Nah, ini kan kelihatan ya, kita buktiin ini tadinya lurus semua ya. Tapi setelah kita atur sudutnya sesuai derajat yang di MAPP-nya David, nanti dia akan langsung mengikuti sudutnya sesuai dengan yang disimulasi. Gitu ya, Fit ya? Ya. Boleh, Fit? Ayo coba kita naikin. Coba naik. Nah, ini kan sudutnya sudah mulai terbentuk ini kan? Buka nih. Ini. Ya, sesuai kebutuhan. Stop. Demikian juga nanti selanjutnya di box-box berikutnya sampai 24 box. Bayangkan itu frame-nya makanya beratnya minta ampun karena memang dia menghandle sampai 24 box Panther. Bayangkan kalau besinya yang kopong, yang kosong gitu ya bisa mentelung gitu nanti. Tapi ini sangat solid frame untuk flybarnya Meyer Sound Panther. Simple David ya? Ya. Dan so far sesuai dengan simulasi MAPP, satset asal kita sesuai SOP terkunci aman ya. Aman. Nanti kalau udah baru ini kita kunci lockingnya 5 ya, kunci di 5. Dia udah nggak bisa ngerapat lagi. Nggak, di bawah ada locking namanya. Oke. Ya. Nah misalnya ini 5, ini pasang di 5. Udah dia Oh, kunci. gitu. Dia jadi nggak mau nggak akan lari kemana-mana ya. Nggak akan nutup lagi dia. Tapi kalau selama mau diturunin, locking ini harus kita buka kan, supaya saat turun dia lurus ini nanti. juga 5 berarti? Iya, kalau atasnya Oh ini berapa? salah, ini berarti sini. Ya, ya. ikutin atasnya berapa? Oke. Gitu. Simpel jadi ya. gampang Ini naikinnya. Nah ini ya, praktis banget ya. Langsung splaynya kebentuk sesuai dengan simulasi MAPP yang sudah di setup oleh David. Ini kita di titik A. Jadi bayangkan nanti sama Bob McCarthy kita akan melakukan setting di masing-masing titik. Memang ya boros waktu. Sudah selesai, turunin lagi, geser lagi yang B gitu ya, Fit ya. Iya, Kita coba di setiap titik sampai mendapatkan akurasi dan titik yang terbaik. Dan itu nanti jadi save file preset yang disimpan sama XX1 kalau ada event maju mundur tinggal panggil aja gitu. Itulah kalau kita menyiapkan satu gedung yang sudah proper titiknya sehingga kita bisa menyiapkan mau titiknya seperti apa. Ada apa lagi yang lu temuin cukup menarik untuk diinformasikan ke netizen se-Indonesia Raya, Fit? Kalau rigging ini sih hampir sama. Emang sih ya ini aja sih belakangnya benar ini banget ya apa? Nggak ada range. Netizen silakan. Macam. Jadi ya udah ini kalau konektornya pakai yang apa namanya? Ini kayak gini nih konektornya nih. Oke. Nitriknya. Khusus ya, nitriknya ya. Ini yang 3 pin kan. Nggak kaleng-kaleng nih. Beda sama yang NC3. Nah, ini semua dapat dari Meyer nih, konektor ini dapat semua udah. Ya. Kita tinggal assembly aja. Itu. Dan surprisingly ini udah nggak perlu rain hood cover. Ya. Jadi mereka udah pikirin ini meskipun kayaknya grill berlubang, tapi mereka sudah perhitungkan. Ini tutup-tutupnya ini semuanya sudah karet-karet yang mereka menjamin bahwa tidak ada air yang masuk gitu ya. Jadi makanya kalau nggak dipakai harus ditutup gini. Iya, resiko nanti bisa masuk ngerembes ke dalam gitu ya. What a sexy shape. Lihat ya, belakangnya benar-benar proper. Lalu build quality-nya ini yang kita langsung lihat dari dekat ya, karena ini new baby born, benar-benar Panther pertama kali yang ada di Indonesia ini. Ini kesempatan netizen pertama kali ini ngicipi ngerayen Meyer Sound Panther. Ini ada port Milan FEB-nya kan datanya sini. Oke, kita coba naikin lebih tinggi ya, boleh ya? Coba Fit, kita naikin dikit lagi. Naikin kan? Nah, cabling sistemnya belakang juga sebetulnya udah proper, nanti tinggal kita bisa colok. Ini belum kita colok-colok ya. Belum. Tapi kita mau nunjukin seperti apa ketika dia terhanging di atas. Ini baru 110-nya cuma 1 ya. Ya, ada 3 lagi. Cukup segini dulu. Cukup. Ya. This is Meyer Sound Panther made in USA, dan semuanya dari ujung ke ujung betul-betul produced by Meyer Sound, sampai drivernya, cone-nya, gasketnya,
frame-framenya, sampai metal works-nya, wooden quality-nya semuanya betul-betul terjaga. Nah, kaleng-kaleng lah Fit ya. Money don't lie lah ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau menginvestasikan dan punya kerinduan, punya rental, punya portable system, selalu nih Fit, orang tuh masih takut tentang kita negara tropik gitu. Nanti kalau hujan, badai, basah, panas banget, basah banget gimana gitu. Kemarin kita sudah tunjukin nih di GSM, udah terbukti. Itu sama itu. Umurnya hampir sama juga itu, 11-12 tahun ya, bareng-bareng sama Leo. Kira-kira. Dan so far so good, nggak ada masalah. Bahkan mereka touring, ini mah main alusan nih David, enak nih AC-nya dingin terus nih. Kalau mereka gudang garam, panas, hujan, dan so far nggak ada masalah. Oke, sekarang kita masuk ke electronic system, processing-nya. Nanti setelah, ini kan titiknya udah ketahuan gitu ya Fit ya. File apa yang lu injek ke Galileo? Sudah dari MAPP itu langsung atau gimana? Nggak usah sih, nggak usah ke situ sih. Itu kan kalau di Galileo kan based on tuningnya ya, based on tuningnya. Jadi sih biasanya kita kan startnya memang akan flat dulu di Compass itu nanti flat dulu, tapi kita udah set namanya Leo 1, 2, 3, 4 atau Panther 1, 2, 3, 4. Habis itu ya based on analyzer ntar kita adjust gitu. Paling kayak kemarin ke product integration itu kan yang harus di set itu. Terus ya tuningnya segala macam nanti saat tuning kita masukinnya. Simple kok Compass. Gitu ya. Sesederhana itu dan user friendly. Jadi betul-betul satu lagi produk kita Fit itu tentang Luminex. Nah ini kebetulan karena belum datang. Nanti tunggu episode selanjutnya kita akan bahas ya Fit ya. Karena nanti kita bahas sendiri ya Luminex. Luminex itu karena si Panther ini sudah built-in sama Milan FEB yang pesanan XX1 ini betul-betul sudah built-in sama Milan FEB. Surprisingly gini, Pak saya bukan orang IT, Pak Yuswa saya nggak ngerti komputer. Luminex itu sangat user friendly sampai bukan orang IT pun mudah gitu. Betul, iya. Gitu ya. Nah nanti episode selanjutnya kita akan mencoba mengkoneksikan Meyerson Panther, Ultra X40, Ultra X20 dengan Luminex selanjutnya dengan David nanti. Nanti bikin konten aja, Luminex-nya ngesettingnya ke Panther, ngonekinnya, gampang kok. Sampai kalau perlu, Fit, nanti kita akan koneksiin bahwa Luminex itu bukan hanya untuk audio system, hanya untuk Meyerson, tapi dengan Grandma lighting, ya, Luminex controller. Itu bisa dibilang switch yang mengkhususkan dirinya di bidang audio visual. Yes. Jadi dia kompatibel sama protokol Dante, kalau ArtNet, mau bicara lighting ArtNet, semua kompatibel tuh kalau si Luminex tuh. Dia kayak kan emang mengkhususkan dirinya gue switch, tapi gue switchnya orang audio video gitu loh, kesannya kayak begitu gitu loh. Jadi yang kita ini pengguna D-Link dan kawan-kawan minggir dulu gitu lah ya gila. Mahalnya minta ampun. Oh, tapi kalau bandingin sebenarnya harganya dia sama Cisco gitu-gitu mah sama aja harganya. Ya sebetulnya. Mungkin yang sekelas dan harga itu mungkin Netgear, Cisco. Cisco tuh barangnya orang IT banget gitu loh. Coba lu pernah buka nggak menunya Cisco? Nggak user friendly gitu. Ini kalau orang pro ini kan nggak semuanya nguasain IT seperti orang IT gitu ya. Itulah kita bersyukur adanya Luminex dan nanti akan menjadi range of product dari Promedia Sejahtera Raya. Jadi buat teman-teman yang mau mengintegrasikan sistem dari Meyer Sound, konsolnya di Jiko, switch-nya pakai Luminex, hubungi supaya bisa mendapatkan sistem yang terbaik. Gitu ya. Fit, tadi kita naikin, sekarang netizen biar lihat bagaimana nuruninnya dan kita lepas. Yuk, kita coba ya. Turunin Jan. Proper sekali ya netizen ya. Tuh rantainya sampai motorized chain hoist-nya. Ya, jadi ketika turunin, jangan lupa lockingnya dilepas semua. Dilepas dulu dari, ya kan? Jadi lockingnya itu yang ada di L. Supaya dia nanti gitu mau lurus di bawah. Nanti kita pasin dulu. Udah terus. Oke. Dikit lagi. Dah turun. Yes. Nih, ini betul-betul rata. Oke, sekarang kita lepas di sini ya. Kalau mau dicopot ini ya lepas ini ya. Jadi supaya kita geser ya. Nah ini kunci sini. Kunci dulu sini. Ini kita lepas dari sisi
Nah, naik. Oke, nah ini kita bisa geser dulu. Oke, nah sekarang kita pasang tray, kita turunin yang 2 box di atas. Pas? Yes, pas. Simpel kan? Nah sekarang kita ngelepas untuk boxnya supaya terpisah dengan flybarnya sama. Yang kita merah aja buka. Enggak, kuncinya merah. Ini udah terlepas, jadi dia udah nggak ada connect system. Bahkan ininya pun juga ya tadi ya untuk membuktikan bahwa flybarnya ini terpisah ya. Ini kita kunci dulu ya di sini ya. Misalnya, sorry Fit, kita mau pisah, buktiin bahwa ini terpisah Fit. Kita antara grid sama flybarnya. Oh, ini aja lepas di sini. gitu. Nah, Ini lepas. Ini kita kunci dulu yang ini supaya nggak geser. Jadi ini adalah satu unit yang terpisah. Ya, ini tinggal naik aja. Ya, oke. Nah, ini gridnya. Jadi grid ini terpisah dengan flying frame-nya. Bayangin nih, ketebalannya ya. Lihat, makanya ini bawa ininya doang aja kemarin beratnya minta ampun. Hardusnya. Ya, premium brand seperti Meyer Sound memang proper sekali. Dan ini koneksinya semuanya rapi ya, build quality-nya ya. Aman semuanya. Ini tinggal supaya ngunci, nggak ngelukain ke grill. Kita pasang semua. Oke, kita akan masuk, kita lihat dulu sementara, kita lihat di 2100-nya. Seperti apa barangnya. Yuk, sebentar kita cekidot di... Dan ini sebetulnya kita juga bisa untuk flying juga ya, Fit ya? Bisa. Nah, jadi bayangkan dulu subnya 1100 LFC 2 kali 18 in. Nah, sekarang kita jadi single 21 inch. Nih ya. Tuh. Lebarnya udah dipindah ya 1100-nya ya. Oh, ketutupan ya? Ketutupan. Jadi ada di belakang layar itu. Nanti kita bandingin, kita lihat. Lihat juga di konten kita sebelumnya ada 1100 seperti apa. Nanti rencananya Fit, kita kan berarti 5 kiri 5 kanan kan ya? Ya. Betul ya. Formatnya mau seperti apa? Biasa, apakah sama dengan Cardioid ya, biasa. Gradient array biasa. Gradient array kayak 3 yang ke depan, 2 ke belakang. 1100. Ya. Nah, apakah ada formulasi khusus antara yang depan yang belakang mesti di box keberapa gitu? Kalau 5 itu jadi depan, belakang, depan, belakang, depan. Jadi yang ke depan 3, yang ke belakang 2 di sela-selanya itu. Oke, supaya kebayang ya netizennya, boleh kita singkap sebentar gitu ya, beda. Kita lihat ya. Ini supaya kelihatan maksudnya depan belakang itu seperti apa. Ke sini ya. Sini aja Ke sini ya. Nah, ini dia 1100 LFC. Jadi depan, belakang, depan, belakang, depan. Nanti formatnya 2100 LFC juga akan seperti ini. Kira-kira gitu ya. Sama, persis. Bandingkan ya bedanya ya. Betul-betul ya, ini 2 kali 18 segede lemari kayak begini. Sekarang makin compact. Ya. Tapi SPL-nya bisa lebih gede. Dan lebih nyatu, bayangin 21 ke 12. Kalau ini kan 18 ke 15 lebih dekat gitu ya nyatunya ya. Ini build quality-nya dari Meyer Sound meskipun sudah dipakai 11 tahun. So bagaimana nanti hasilnya di Ballroom Jakarta Theater XX1 yang akan disetting oleh Bob McCarthy. Closing statement Fit. Jadi bagaimana pengalaman menggunakan Meyer Sound di XX1 buat netizen se-Indonesia Raya? Kita puas lah pokoknya, happy pakai Meyer. Aman itu. Happy customer. Jadi kalau David nyeting sebagai tim Meyer Sound, dia bukan hanya sebagai pedagang yang jualin Meyer Sound, tapi memang kita orang yang berangkat dari user. As an engineer, mixing juga sering, masang naik turun. Tadi netizen lihat sendiri, titik-titiknya itu udah biasa naik turun, maju mundur itu udah biasa Fit ya. Jadi buat netizen se-Indonesia Raya yang kepingin punya sistem Meyer Sound, mau yang besar melalui Panther, mau Leopard, mau Lina, mau yang Ultra Series, Pak saya mau home cinema Pak, 7.1, Dolby Atmos, kita juga ada Aceron yang kelas gede untuk di cinema, aplikasi di
surround system di rumah dengan Ultra X, kita semuanya juga ada, gitu ya Fit ya. Jangan lupa hubungi, jangan lupa juga share, subscribe sebanyak-banyaknya supaya jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace. Pro Media, we serve you better.